Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Baik, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran sirah atau pelajaran SKI. Jadi, pembelajaran kita sebelumnya yaitu pembelajaran mengenai pembelahan dada atau syaqqus sadar yang dialami oleh siapa? Yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, peristiwa pembelahan dada atau syaqqus sadar yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi sebanyak berapa kali? Sebanyak dua kali. Yang pertama adalah sebelum menjadi nabi, yaitu ketika umur Rasulullah SAW berusia 4 tahun. Dan peristiwa kedua yaitu ketika Rasulullah SAW telah menjadi nabi, yaitu ketika peristiwa apa? Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jadi intinya bahwasanya pembelahan dada yang dialami oleh Rasulullah SAW itu terjadi sebanyak dua kali. Ya. Ketika umur Rasulullah SAW 4 tahun, peristiwa pembelahan dada ini dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu pada masa kanak-kanak. Jadi ketika Rasulullah SAW bermain dengan teman-temannya, kemudian malaikat pun datang turun menemui Rasulullah SAW dan mengambil Rasulullah SAW kemudian membelah dadanya. Seketika itu teman-teman Rasulullah SAW pun melihat apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian melaporkan hal tersebut kepada siapa? Kepada ibu susuan Rasulullah SAW, yaitu Halimatus Sa'diyah. Nah, setelah kejadian pembelahan dada tersebut, Halimatus Sa'diyah pun khawatir dengan keadaan Rasulullah SAW. Dan dengan kekhawatiran tersebut, akhirnya Halimatus Sa'diyah pun memberikan atau mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibundanya, yaitu Siti Aminah. Jadi ingat bahwasanya pada usia Rasulullah SAW 4 tahun, apa saja kejadian yang dialami? Yang pertama itu adalah pembelahan dada, yang kedua adalah dikembalikannya Rasulullah SAW ke pangkuan ibundanya, yaitu Siti Aminah. Jadi sampai sana pelajaran kita kemarin. Nah, sekarang pembelajaran kita adalah masalah meninggalnya ibunda Rasulullah SAW. Jadi setelah beberapa tahun bersama ibunda, ya, pada saat usia Rasulullah SAW 6 tahun, ibunda Rasulullah SAW meninggal. Jadi yang perlu diperhatikan bahwasanya ibunda Rasulullah meninggal pada saat usia Rasulullah 6 tahun, yaitu ketika ibunya mengajaknya untuk menziarahi kuburan ayahnya yang ada di Yathrib. Jadi Yathrib itu sekarang namanya kota Madinah. Dulu namanya adalah Yathrib, namun sekarang namanya adalah Madinah. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW dengan ibunya mengunjungi kuburan ayahnya yaitu Abdullah yang ada di Madinah atau Yathrib, setelah ingin kembali lagi ke kota Makkah, di tengah perjalanan ibunda Rasulullah SAW menderita sakit, dan ibunda pada saat itu juga meninggal dunia, yaitu di mana? Di perkampungan Abwa. Di perkampungan Abwa, yaitu perkampungan yang terletak di antara kota Makkah dan kota Madinah. Jadi kalau nanti ada soal di manakah meninggalnya ibunda Rasulullah SAW, jawabnya adalah di perkampungan Abwa. Ya. Jadi perkampungan Abwa ini letaknya di antara kota Yathrib dan kota Madinah. Coba perhatikan peta yang ada di sini. Nah, di sini adalah kota Yathrib atau disebut sekarang itu adalah kota Madinah. Dan di sini adalah Mekah. Ya, jadi ibunda Rasulullah SAW mengajak Nabi Muhammad SAW untuk mengunjungi makam ayahnya yaitu Abdullah yang ada di kota Yathrib atau Madinah. Setelah itu dia pun ingin kembali ke kota Makkah, namun qadarullah di tengah perjalanan yaitu di perkampungan Al-Abwa ini ibunda Rasulullah SAW menderita
sakit, dan disitulah ibunda Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, jadi makam Abdullah itu letaknya di Yathrib atau di Naibani. Nah, sedangkan makam ibunda Rasulullah SAW adanya di Al-Abwa, yaitu di pertengahan antara kota Mekah dan kota Madinah. Ya, jadi perlu Ustaz tekankan bahwasanya makamnya ayahanda Rasulullah yaitu Abdullah di mana? Di Yathrib, sedangkan makam ibunda Rasulullah SAW terletak di Al-Abwa, ya. Dan kematian ini atau kematian ibunda Rasulullah SAW merupakan cobaan yang sangat perih yang dihadapi oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW yang pada saat itu masih berusia berapa tahun? Yang masih berusia 6 tahun. Yang mana ia tak pernah melihat wajah sang ayah. Karena sang ayahnya juga sudah meninggal pada usia 9 bulan dalam kandungannya. Kemudian pada saat usianya masih kanak-kanak, ia pun harus ditinggal oleh ibunya. Padahal pertemuannya dengan ibundanya masih sangat singkat, yaitu 2 tahun. Karena sebagian masa-masanya dihabiskan bersama siapa? Bersama ibu susuannya atau ibu angkatnya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Ya, belum sempat berselang lama ibunya pun meninggal. Ya, meninggal dalam pertemuannya hanya 2 tahun. Ya, jadi sangat singkat dengan pertemuannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang kita akan berlanjut ke materi yang terakhir, materi selanjutnya, yaitu materi tentang di bawah asuhan kakeknya. Jadi setelah meninggal ibunda Rasulullah SAW, yang mengasuh Rasulullah SAW siapa? Kakeknya. Ya, jadi setelah kematian sang ibunda, Rasulullah pun diasuh oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Yaitu Abdul Muttalib. Ya, dan kakeknya pun menyayanginya melebihi anak-anaknya sendiri. Jadi tabiat seorang kakek itu biasanya lebih menyayangi cucunya. Ya, namun begitu pula dengan kasih sayang kakeknya yang tak berselang lama, kakeknya pun meninggal pada saat Rasulullah SAW berusia berapa tahun? Berusia 8 tahun, yaitu ketika umur kakeknya masih berusia 82 tahun. Jadi begitu banyak cobaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, pertemuan dengan ibunda yang sangat singkat, kemudian dia tidak pernah melihat ayahandanya karena ayahnya pun meninggal pada saat masih dalam kandungan. Setelah itu dia di bawah asuhan kakeknya. Kakeknya mencintai Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun mencintai kakeknya. Namun kakeknya pun meninggal setelah Rasulullah SAW berusia 8 tahun. Jadi kurang lebih Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya selama berapa tahun? Selama 2 tahun. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti pada usia berapa Rasulullah SAW ditinggal kakeknya, yaitu pada usia 8 tahun. Begitu pula pada usia berapa Rasulullah SAW ditinggal oleh ibunya atau meninggal dunia ibunya, yaitu pada usia 6 tahun. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di bawah asuhan pamannya. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh kakeknya pada usia 8 tahun. Namun sebelum kakeknya meninggal, kakeknya berwasiat agar pamannya, yaitu siapa pamannya? Abu Talib, merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan senang hati Abu Talib pun merawatnya. Jadi perkembangan Rasulullah SAW setelahnya di bawah pamannya, dan di bawah pamannya ini lumayan Rasulullah SAW dirawat oleh pamannya selama beberapa tahun. Jadi tidak seperti ibunya dengan kakeknya yang merawatnya selama 2 tahun. Namun di bawah asuhan pamannya Rasulullah SAW berkembang cukup lama. Ya. Sedangkan Abu Thalib pun ini adalah orang yang miskin dan memiliki tanggungan yang banyak. Jadi Abu Thalib ini termasuk orang yang miskin. Paman Rasulullah SAW termasuk orang yang miskin dan memiliki tanggungan yang banyak. Namun dia sangat mencintai Rasulullah SAW. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitipkan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang dia sayangi, ya.
Yang pertama kepada Halimatus Sa'diyah, yang mana pada saat itu Halimatus Sa'diyah enggan untuk menyusui Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW itu merupakan orang yang yatim yang tidak bisa diambil harta darinya. Namun Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Halimatus Sa'diyah pun akhirnya menyusui Rasulullah SAW. Namun berkembangnya waktu Halimatus Sa'diyah pun menyayangi Rasulullah SAW. Nah, kemudian dititipkan lagi oleh ibunya. Ibunya juga menyayangi Rasulullah SAW. Kemudian langsung ke kakeknya. Kakeknya pun menyayangi Rasulullah SAW. Jadi di bawah penderitaan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW diasuh oleh orang-orang yang dia sayangi. Ya, termasuk Abu Thalib ini. Ya, ia selalu tidur dan bepergian bersama Rasulullah SAW. Ya, dan Abu Thalib mengasuh Rasulullah SAW dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sampai wafatnya. Jadi tadi ibunda Rasulullah yang meninggal siapanya duluan? Ibundanya. Kemudian di bawah asuhan kakeknya, yang meninggal siapa? Yang meninggal kakeknya. Namun di bawah asuhan pamannya yaitu Abu Thalib, yang meninggal duluan adalah Abu Thalib. Ya, jadi Abu Thalib adalah salah satu orang yang berjasa di dalam dakwah Rasulullah SAW. Walaupun pada saat itu Abu Thalib tidak memeluk agama Islam, namun jasanya bagi agama Islam itu sangat sangat besar. Dia membantu Rasulullah SAW. Walaupun pada saat itu dia enggan untuk memasuki agama Islam, namun dia membantu Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam. Ya, jadi pembahasan tentang paman Rasulullah SAW kita akan bahas tentang lebihnya di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan hari ini cukup sampai sini saja dulu. Adapun pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang penderitaan Rasulullah SAW bersama pamannya. Jadi seorang nabi bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Begitu banyak coba-cobaan yang harus dilalui. Ya, jadi itu yang harus kita pelajari besok. Apa saja yang dialami oleh Rasulullah SAW, masa-masa berat apa saja yang dialami oleh Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi. Ya, makanya betul para ulama mengatakan bahwasanya salah satu cara untuk menambah iman seseorang itu adalah membaca kisah-kisah para nabi atau kisah-kisah para sahabat, ulama-ulama salaf terdahulu. Karena dengan membaca cerita-cerita hal tersebut, maka iman seseorang akan bertambah. Bagaimana para nabi diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat berat, ya. Dengan hal-hal tersebut maka bertambahlah iman seseorang. Baik, untuk pelajaran sirah kali ini cukup sampai sini saja. Silahkan dicatat apabila ada yang perlu dicatat, dan kalaupun ada pertanyaan silahkan dipertanyakan pada pertemuan tatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.